Tata cara mandi wajib dan penyebabnya yang harus diketahui. Ketahui tata cara mandi wajib yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan tubuh dari hadas besar. Salah satu syarat wajib sholat. Setiap muslimin dan muslimah wajib mengikuti syariat dan perintah Allah. Perintah-perintah tersebut berperan dalam menjadikan ibadah kita sah di mata Allah. Beberapa perintah Allah juga termasuk mensucikan diri sebelum beribadah atau setelah mengalami kondisi-kondisi tertentu. Salah satu perintah Allah yang wajib dilakukan seluruh muslim dan muslimah adalah mandi wajib. Mandi wajib yang juga dikenal dengan mandi besar atau mandi junub adalah perintah Allah untuk para hambanya mensucikan diri dari hadas apapun, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas sendiri merupakan keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi hadas kecil dan hadas besar. Kita dapat menghilangkan hadas kecil dengan berwudu atau tayamum, sedangkan hadas besar harus dibersihkan dengan mandi wajib. Sebagai umat yang taat kepada Allah, kita tentunya harus mematuhi perintah Allah untuk mensucikan diri. Yuk simak tata cara mandi wajib terlengkap, dengan niat mandi wajib untuk laki-laki dan perempuan serta doa mandi hadas besar, dan juga beberapa alasan kenapa kita harus mandi wajib. Sebelum mengenal tata cara mandi wajib, kamu wajib mengetahui 6 penyebab mandi wajib berikut ini. Tindakan mensucikan diri yang tepat akan membuat mandi wajib kita sah di mata Allah. 1. Berhubungan intim. Penyebab mandi wajib yang pertama adalah hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Tentunya menjadi hal yang lumrah bagi suami istri untuk berhubungan intim. Akan tetapi, sepasang suami istri diwajibkan untuk mandi wajib setelah melakukan hubungan intim. Hal ini disebutkan melalui hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." HR. Bukhari, No. 291 dan Muslim, No. 348. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa pasangan suami istri tetapi harus mandi wajib meskipun tidak keluar mani. Melalui riwayat Muslim, Aisyah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, tetapi tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi." HR. Muslim, No. 350. 2. Keluar air mani. Penyebab mandi wajib selanjutnya adalah keluar air mani. Hal ini tidak hanya terjadi saat berhubungan intim saja, melainkan juga saat sedang syahwat, baik saat sadar ataupun tidak sadar. Keluarnya air mani sebagai penyebab mandi wajib disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Huran surat Al-Maidah 6. 3. Mimpi basah. Mimpi basah menjadi penyebab mandi wajib berikutnya. Mimpi basah sendiri merupakan kondisi biologis yang normal terjadi akibat perubahan hormonal. Kondisi ini biasanya terjadi pada remaja pria ketika menjelang pubertas, meskipun beberapa pria dewasa juga dapat mengalami mimpi basah. Kondisi mimpi basah turut menjadi penyebab dilakukannya mandi wajib, seperti yang dikatakan Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. HR. Abu Daud, No. 236, Tirmidzi, No.
113, Ahmad, 6256. 4. Keluarnya darah haid atau nifas. Penyebab mandi wajib yang keempat adalah keluarnya darah haid atau nifas. Kondisi ini umumnya terjadi pada tubuh perempuan, di mana menstruasi yang mengeluarkan darah haid memiliki siklus setiap bulan. Sementara darah nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan. Keharusan mandi wajib setelah keluarnya darah haid dan nifas disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apabila kamu datang haid hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hr. Bukhari, No. 320 dan Muslim, No. 333. 5. Mu'alaf. Orang yang baru saja memeluk agama Islam disebut sebagai mu'alaf. Sebelum mereka menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, para mu'alaf wajib melakukan mandi wajib. Keharusan mu'alaf melakukan mandi wajib disebutkan dalam hadis Qais bin Hashim. Aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara. Hr. Abu Daud, No. 355, Tirmidzi, No. 605, dan An-Nasai, No. 188. 6. Jenazah. Penyebab mandi wajib yang terakhir adalah jenazah. Dalam hal ini, sebelum jenazah disyalatkan dan dikebumikan, jenazah tersebut harus diberikan mandi wajib terlebih dahulu. Pemandian jenazah dengan mandi wajib disebutkan dalam hadis Ummu Athiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau, lalu beliau perintahkan, mandikanlah 3 atau 5 atau lebih daripada itu. Jika memang perlu dengan bidara dan di akhirnya diberi kapur barus. Hr. Bukhari, No. 1196 dan Muslim, No. 939. Akan tetapi, jenazah yang mengalami mati syahid tidak diwajibkan diberikan mandi wajib, seperti pada hadis Jabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan, tidak pula disyalatkan. Hr. Bukhari, No. 1343. Sebelum melaksanakan mandi wajib, kamu harus mengetahui tata cara mandi wajib yang benar agar mandi wajib kamu sah di mata Allah. Tata cara mandi wajib ini juga disertakan niat dan doa mandi hadas besar untuk memudahkan kamu saat melakukan mandi wajib. Membaca niat mandi wajib untuk laki-laki dan perempuan. Adapun niat mandi wajib adalah sebagai berikut. Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Basuh tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Bersihkan dubur, kemaluan, dan bagian lain yang dianggap kotor seperti ketiak, pusar, dan sela jari kaki menggunakan tangan kiri. Cuci kedua tangan untuk menghilangkan kotoran. Ambil wudhu yang sempurna, seperti wudhu untuk sholat. Basuh rambut dan kepala dari pangkal sampai ke ujung. Guyur kepala sebanyak 3 kali secara menyeluruh. Siram tubuh dimulai dari bagian kanan sebanyak 3 kali dan dilanjutkan pada tubuh sisi kiri. Pastikan bagian lipatan kulit juga dibersihkan. Demikian.